Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salma. Saya dari kelas 11 MIPA 7 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam bahasa Inggris ialah integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi merupakan pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ancaman integrasi nasional dibagi menjadi 6 bidang. 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 6. Ancaman di bidang militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ialah sebuah ancaman yang dinilai mampu mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan pemikiran seluruh masyarakat di suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap suatu dasar filsafah negara, yaitu Pancasila. Contoh sebuah kasus ancaman di bidang ideologi ini seperti gerakan radikal. Gerakan ini bertujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka semua yang berusaha mencapai republikanisme untuk penghapusan gelar, redistribusi hak milik atau kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dibagi menjadi dua, yaitu luar negeri dan dalam negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dapat dilakukan oleh suatu negara yang dengan melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi, atau blokade ialah suatu ancaman non-militer yang berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan wilayah. Sedangkan ancaman politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, pengerahan massa yang ditunjukkan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Sebagai contoh ancaman pada bidang politik adalah adanya campur tangan pihak asing. Misalnya, pada tahun 1999, wilayah Timur Timur memisahkan diri dari NKRI. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi. Integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian ini berkaitan dengan era pasar bebas. Bentuk perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik. Hal ini keuntungan akan didapatkan, akan tetapi kemungkinan ancaman juga akan didapat oleh suatu negara. Berikut ancaman di bidang ekonomi. 1. Pihak asing mudah menanamkan modal di Indonesia. 2. Barang berkualitas harga bersaing. 3. Monopoli perdagangan, terjadi kesenjangan sosial. 4. Angka pengangguran meningkat. 5. Memperburuk prospek jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu dapat menjadi titik pangkal timbul permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Sedangkan kalau luar negeri ditimbulkan oleh masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung. Ini akan berakibat globalisasi seperti individualisme, hedonisme, dan westernisasi tumbuh subur. Contoh, pergaulan bebas yang menjangkit remaja, laki-laki memakai anting, dan lain sebagainya. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara ialah suatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa.
Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu sendiri merupakan segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun mengganggu kedaulatan itu sendiri. Contoh, penyeludupan barang terlarang dan adanya demo atau konflik. 6. Ancaman di bidang militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dinilai mempunyai kemampuan yang bertujuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh, spionase, sabotase, dan aksi teror bersenjata. Demikian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.